Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tempat untuk belajar, kita membaca istighfar, salawat dan syahadat. Mulai. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak absen dulu ya. Sepertinya ada yang nggak hadir. Tidak. Siapa yang nggak masuk? Hengki Kurniawan. Mana Hengkinya? Sakit, Pak. Pakai apa? Jantung. Pakai hati, bukan sih? Malah rindu. Bukan Pak, rindu. Satu orang ya? Ya, Pak. Tadi ya. Ada suaranya? Ya. Ada. Ya, ada, Pak. Coba perhatikan dulu. Hari ini kita belajar tentang manfaat menghindari sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan rasa. Kita semua anak-anak, ya, kita semua di sini anak-anak sebagai siswa ya, sebagai siswa, jadi semangatlah belajar, mumpung masih muda. Kalian ini adalah sebagai penerus, ya, penerus generasi penerus. Jadi luangkanlah waktu, manfaatkanlah waktu untuk belajar menuntut ilmu. Jangan waktu itu dipoya-poyakan, manfaatkanlah, ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian tahu bahwasanya dampak negatif dan cara mengatasinya. Yang kedua, ya tujuan pembelajaran yang kedua di sini kalian dari bisa membuat video. Dari membuat video ini nanti kalian bisa menjadi siswa yang ya kreatif dalam penggunaan media melalui membuat video ini ya. Paham kira-kira? Paham. Kalau paham, sekarang kita masuk ke poin dampak dan cara mengatasinya. Ada yang tahu arti dampak dari sikap poya-poya, sum'ah, riya, sum'ah, takabur, hasad? Ada yang tahu dampaknya? Saya, Pak. Ya, silakan Nadia. Yaitu memicu utang dan depresi. Memicu utang dan depresi. Cara mengatasinya bagaimana? Maaf. Jangan berpoya-poya. Jangan berpoya-poya. Saya menang semua. Oke, ya kasih A plus. Paham kira-kira? Paham. Kalau paham, sekarang kita masuk ke poin intinya. Poin intinya di sana kalian buka buku halaman berapa itu tentang dampaknya? 48. 48. Kemarin saya Pak sudah bentuk kelompok ya? Sudah. Tahu kelompoknya masing-masing? Tahu. Ya. Ada kelompoknya tentang berpoya-poya, kita bahas berpoya, tentang riya dan sum'ah. Kelompok tiganya takabur, kelompok 4 hasad. Nah, sekarang kalian anak-anak buka bukunya dan buka handphonenya. Kemarin saya Pak sudah ngomong dengan siswa bawa handphone. Gunanya untuk apa? Untuk handphone
kita sekarang belajar ngedit video. Ya, videonya tentang tema kita hari ini, ya. Dampak dan mengatasinya. Sekarang saya Pak beri waktu 30 menit, 15 menit untuk diskusi, ya 15 menit untuk membuat video. Nanti setelah membuat video kita tampilkan ke depan untuk presentasi. Oke, paham kira-kira? Silakan kerjakan diskusi dulu. A few minutes later. Sudah kira-kira? Oke lagi Pak. Sudah lagi? Nah, 15 menit diskusinya, ada kesulitan tempat diskusinya? Sudah. Bisa kan? Bisa. Boleh. Sekarang saya kasih 15 menit untuk membuat video. Boleh kalian cari artikel di internet atau di buku itulah tentang dampak negatif dan cara mengatasinya, ya. Paham nggak kira-kira? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Nah, buat videonya sekarang anak-anak sudah bisa menggunakan capcut? Bisa semua kan? Bisa. Sekarang saya kasih waktu. Ada internet nggak di sini? Ada. Alhamdulillah kalau ada paket ya. Saya tidak mau mengeluarkan lagi kalau paket ini ya. Memang saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan buat video. A few minutes later. Sudah buat videonya? Sudah Pak. Sudah? Ya. Nah, kira-kira ada yang mau maju? Ya, ada yang mau maju? Ya, silakan kelompok 2 ya untuk menampilkan hasil diskusi dan pembuatan video. Lalu mereka setelah ditampilkan nanti mereka buat story di WA ya. Setelah story di WA kirimkan bukti screenshot dan story Anda yang Anda buat story tadi. Paham nggak kira-kira? Silakan maju. Apa? Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Silakan maju depan. Ada. Oke. Jelas tak? Ya. Kita saksikan ya kelompok 2 ya. Pak lihat tadi waktunya dikit lagi mau habis. Ya, pamit cuma satu kelompok aja lah ya untuk hari ini ya. Untuk minggu depan insya Allah kita selesaikan 3 kelompok untuk presentasi dari diskusi dan videonya. Ya. Oke. Ya, silakan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi dan hasil video presentasi kami yang akan disampaikan oleh penumpang. Ria dan Sum'a adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki dampak negatif bagi pelakunya. Berikut beberapa dampak negatif dari ria dan sum'a. Ibadah tidak diterima. Amal ibadah yang dilakukan dengan ria dan sum'a tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk surga. Pelaku ria dan sum'a tidak akan masuk surga. Tidak mendapatkan pahala. Pahala dari ibadah yang dilakukan dengan ria dan sum'a akan hilang. Tempat di neraka. Pelaku ria dan sum'a akan ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit mendapatkan taufik dan hidayah. Seseorang yang melakukan ria akan sulit mendapatkan taufik dan hidayah. Hilangnya wibawa. Seseorang yang melakukan ria akan hilang wibawanya. Sombong. Seseorang yang melakukan ria akan bersifat sombong dan membanggakan diri. Mudah terpengaruh perasaan sendiri. Seseorang yang melakukan ria akan mudah terpengaruh oleh perasaan sendiri, dikucilkan dalam pergaulan. Seseorang yang memiliki sifat sum'ah akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Nah, untuk cara menghindari ria dan sum'ah, Anda bisa melakukan beberapa hal seperti perbaiki niat. Niat ibadah
kendalikan hati, hindari terbuai pujian orang lain, karena pujian bisa menjadi racun yang membuat seseorang menjadi ria. Selalu ingat Allah, perbanyak zikir agar selalu ingat Allah. Tanamkan rasa syukur, bersyukur atas amal ibadah yang telah dilakukan. Sembunyikan amal kebaikan seperti bersedekah seolah tangan kanan memberi, tangan kiri dan tidak mengetahui. Renungkan bahwa orang lain tidak suka, tanamkan dalam diri bahwa orang lain tidak suka dengan amal ibadah yang dilakukan. Nah, itulah hasil diskusi kami dan hasil video presentasi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus temannya. Terima kasih kelompok bola yang telah menampilkan hasil diskusi dan pengumuman videonya. Walaupun sebenarnya tidak tertarik, jadi yang penting usahanya ya apa-apa lah, Pak menghargai usaha sendiri daripada orang lain ya buatnya. Berarti kedepannya yang kelompok lainnya dibuat videonya semenarik mungkin ya untuk dipresentasikan dengan teman-temannya ya. Oke. Dari penjelasan temannya yang maju tadi, ada yang bisa menyimpulkan sedikit atau cara mengatasi dari dampak sikap ria dan sum'ah. Coba. Ya, cara mengatasinya. Yang Levi tahu di maju tadi. Yola ya. Levi yang maju tadi ya. Ya, silakan. Jadi itu nyari Ya, silakan. Ya, sama yang tahu. Saya Pak. Ya, silakan Nadia. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama, mengingat dan merenungi akibat ria dan sum'ah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, memilih teman dan lingkungan yang relatif bersih dan ria dan sum'ah. Yang ketiga, mengingatkan diri dengan niat ikhlas setiap ingin melakukan ibadah. Yang keempat, tidak gila hormat dan silau pujian. Yang kelima, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas ketentuan Allah. Oke, terima kasih ya. Bagus. Kasih aplaus temannya. Terima kasih. Ini insya Allah sudah paham semua ya. Jadi dalam refleksi kali ini kita sebagai anak-anak sebagai siswa, saya sebagai guru. Jadi kalau kita mau ibadah haruslah dengan ikhlas ya. Jangan pengen didengar kata orang lain, pengen diperlihat orang lain, pengen dipuji. Ya. Kalau kita ibadah harus dengan tulus ikhlas. Apalagi kita membantu orang yang lagi membutuhkan kesusahan itu. Nah, banyak yang sekarang ini ya mau diupload kasih bansos politik sekarang ini kan, video, foto disebarkan konten untuk ini si Aldo rajinnya ini padahal ada maunya kan ya, ada maunya. Makanya kita kalau kita mau ibadah niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nanti minggu depan insya Allah kita berjumpa lagi ya, dengan presentasi 3 kelompok lagi ya. Ya, oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.